Puluhan warga desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, menahan sekaligus mengusir Kepala Sekolah SD SMP 9 Satu Atap Pujut, Sukendar, Jumat 25 Juli 2025. Pengusiran ini merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat desa Sukadana sebagai komite sekolah atas sejumlah dugaan pelanggaran. Di antaranya, penunjukan sepihak komite sekolah alias abal-abal hingga pengelolaan anggaran pembangunan revitalisasi yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan pantauan, kegiatan belajar mengajar berjalan lancar seperti biasa meski kepala sekolah diusir warga. Tampak personil Polsek Pujut juga turut hadir mengamankan massa yang mendatangi sekolah. Koordinator warga Salimuddin mengatakan, pelanggaran ini bukan kali pertama terjadi. Dia mengungkap awal mula polemik bermula saat kepala sekolah menunjuk salah satu guru menjadi komite yang diduga abal-abal. Sebagai ketua komite di sini yang dipilih oleh warga sah, saya tidak pernah menandatangani aplikasi rencana dan kegiatan anggaran sekolah, ARKAS. Sehingga saya menduga ada pemalsuan tanda tangan dan ada kebohongan-kebohongan lain di situ seperti spandek katanya sumbangan, tapi ternyata dianggarkan di dana BOS setahun kemudian. Dalam hal ini, dia mendapatkan informasi bahwa sekolah mendapatkan program revitalisasi sebesar 2 miliar rupiah. Kronologi dugaan komite abal-abal. Salimuddin menentang keras penunjukan salah satu guru menjadi komite abal-abal sekaligus merangkap ketua tim pembangunan. Kronologinya, Salimuddin mengaku pernah diberikan surat hasil rapat tahun 2024. Waktu itu komite rapat beserta sekolah, saya meminta mundur setelah sekian lama saya sebagai komite di sini. Tapi saya tidak dikasih sama masyarakat yang lain, sehingga saya tetap kembali menjadi komite. Salimuddin kemudian kaget karena setahun kemudian ada surat masuk terkait adanya komite sekolah dari unsur guru. Pihaknya mempertanyakan legalitas komite karena semestinya berasal dari masyarakat. Selain itu, komite sekolah yang baru tersebut juga tidak ada anggotanya karena dipilih kepala sekolah. Dia menyayangkan penunjukan komite tidak melibatkan warga sebagai bentuk transparansi. Jadi guru juga mengeluh kepada masyarakat, kondisi sekolah juga carut-marut. Bendahara sekolah tidak ada, sempat ada jadi bendahara tapi cuma dipinjam namanya saja, ungkap Salimuddin. Menurut Salimuddin, semestinya yang menunjuk komite adalah warga yang selanjutnya ditetapkan dalam musyawarah. Pihaknya mengaku melakukan aksi ini dengan tujuan ingin menyelamatkan sekolah. Dia berharap sekolah semakin baik dan tidak menjadi ladang korupsi. Jadi di sekolah ini bukan ini kejadian pertama. Oke. Jadi kejadian dari awal bahwa di sekolah ini terjadi penyelewengan, bahkan sempat saya mendatangi kejaksaan. Oke. Karena saya sebagai ketua komite di sini yang dipilih oleh warga tidak menandatangani ARKAS pada saat itu. Oke. Dan ada kebohongan-kebohongan juga di situ seperti ini ada spandek ini katanya sumbangan, tahu-taunya di sana dianggarkan di dana BOS setelah lewat. Oke. Jadi karena kondisi sekolah ini carut-marut, terus-terusan semakin carut-marut sehingga banyak warga yang mau memindahkan anaknya sekolah keluar. Dan juga yang masuk-masuk baru memilih keluar. Alasannya yaitu ya ini carut-marutnya ini. Pembangunannya ini ya. Terus terkait dengan masalah pergantian komite kita seperti itu. Itu di sana kami diberikan surat. Di sana surat hasil rapat tahun 2024 katanya. Waktu itu kami rapat, komite rapat beserta kepala sekolah juga hadir di sana. Kebetulan saya meminta mundur. Sudah sekian lama saya di sini, jadi saatnya saya mundur. Mengajukan diri mundur. Tapi saya tidak dikasih oleh masyarakat yang lain kan. Nah sehingga tetap kembali gitu. Tapi kita setahun kemudian kok bisa-bisa ada surat masuk seperti surat datang ke kami selaku komite seperti itu. Kasih pelungguh terkait kemudian tuntutan masyarakat pada hari ini Pak Kepala Sekolah Pak Sukendar. Saya sedang melaksanakan tugas ini Pak. Iya, jadi dalam hal ini kan merujuk pada aturan. Jadi tidak bisa tetap mengikuti masyarakat. Aturan maksudnya seperti apa? Soalnya kan masyarakat menyampaikan bahwasanya terkait pergantian kepala sekolah yang kemudian tidak ada koordinasi, tiba-tiba ada pemecatan begitu. Seperti apa dalam hal ini? Dia akan
berbicara dari sistem yuridisnya. Yuridisnya, aturannya, oke. Karena Permendikbud 75 2016 Heeh. di sana ditulis bahwa 3 tahun. Jadi 3 tahun. ya, Mhm. jadi kalaupun boleh ditambah 3 tahun dan tidak bisa dipilih kembali, aturannya begitu. Tapi kan dalam hal ini aturannya komite sekolah itu berasal dari warga begitu. Tapi dalam hal ini kenapa menunjuk guru seperti apa alasan dari Pak Itu Kepsek sendiri karena begitu? kepentingan dari Arkas itu sendiri. Arkas itu seperti apa Pak? Itu maksudnya? Itu kan ada kepengurusan BOS, Iya, oke siap. anggaran rencana, Hmm. anggaran sekolah. Hmm. Di sana harus ada komite. Hmm. Makanya saya angkat sementara. Angkat sementara begitu ya Iya, maksudnya. sampai pemilihan definitif. Ini aja nih di luar tersedih masyarakat dan tahu. Mau nanti jelas semua. Nanti jauh be motor. Ini mau pada kepala kami masyarakat lain. Kalau kena jalur kan. Ada yang sebelah sumpangan lagu. Tulangan terkertak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.